Bisa aja gue. Iya, bisa aja gue. Apanya? Girenga nggak mungkin gemblong kan? Girenga itu di sini jadi sebagai pawang hujan, gitu. Ya kan? Kalau di situ spoiler kan? Enggak kan? Oke. Lanjut. Nama saya Anang Marianti, di sini berperan sebagai Zara pacar yang Acting dong. Perkenalkan, nama saya Tekan Wongso. Di sini saya berperan sebagai Wongso. Perannya Wongso ini sebagai orang Chinese yang menyebalkan ya. Jadi yang bosi. Sama acting juga berarti ya? Acting. Terlalu personal itu. Ya, jadi intinya si Wongso ini kita bertiga lah, Awang, Bona, dan si Wongso ini memang udah lulus bareng, kita tinggal bareng sekosan. Ya intinya Wongso ini karakternya sebagai orang Chinese yang bosi gitu. Oke, lanjutnya. Kalau saya Kiki, saya berperan sebagai Awang, fresh graduate, jadi lulusan S1 tapi belum bekerja. Sama-sama survive Wongso dan Oki buat nyari kerja, terus ngidupin ya ini buat ngidupin keluarganya di rumah. Jadi kita sama-sama berjuang untuk berhasil. Enggak itu gimana? Sama-sama. Iya sama. Ya, kerja mas. Halo siang, teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang di sini. Kenalin saya Kirega. Di sini peran saya namanya Bona, orang Sunda. Saya jadi Bona di sini namanya Awang sama Wongso. Kalau saya itu lebih ingin memperjuangkan cinta saya. Dan ketiga. Ya, halo teman-teman semua, terima kasih sudah datang sekali lagi dan mensupport film Jadi Kubara. Saya bisa Dina di sini berperan sebagai Cantika. Tadi mungkin udah dikasih kisi-kisi sedikit. Aku pasangannya Bona, karakter peran utama di sini. Jadi sebenarnya aku di sini mau menjadi motivasi untuk Bona itu bekerja di sini. Dia apa ya? Kita ketemu pas kuliah bareng-bareng sama ada sahabat saya juga Bona dia. Kita pas kuliah ketemu sama Bona, terus akhirnya pacaran. Cuma intinya ceritanya nanti akan dimulai saat dia masih pengangguran, tapi aku pengen dia ketemu sama ibu. Udah sebagai sih intinya. Menyenangkan sekali, semoga bisa bekerja bersama dengan baik dengan semua Olkas. Bismillah, semoga. Amin. Nanti ada pengumuman. Istri pejabat ki, istri pejabat. Hati-hati, hati-hati. Iya. Hai semuanya. Aku Natali Sarah. Aku di sini jadi mamanya Awang ya, mamanya Iki. Ya, nanti pokoknya modis banget ya. Abang namanya. Ya kan? Pulang. Pers rilis. Balonku. Silakan perkenalkan diri. Kamu sebagai adik Awang yang ketiga. Namanya siapa? Nama asli kamu? Nama asli kamu siapa? Evano sebagai adik Awang yang ketiga. Boleh tepuk tangan. Ya. Ya. Halo, saya Nisi Bagus. Di sini berperan sebagai Wahyu. Wahyu itu yang suka ngasih wahyu juga. Nasihat-nasihat penting yang nanti akan menjadi motivasi buat Oki Rena. Oke.
Berarti Wahyu adik awang yang keberapa? Penjual angkringan. Oh, penjual angkringan. Ya, ya. Lanjut ke penulisnya. Halo teman-teman media, perkenalkan saya Jan Rezia, salah satu penulis skrip Jadi Itu Barang. Ya, saya bisa banyak ngomong karena kebanyakan nulis saja. Terima kasih semuanya. Saya Lukman, saya juga nulis yang di skrip ini, cuman pengen cerita sedikit bahwa ini nanti ceritanya tentang remaja, kekuatan persahabatan remaja ini yang diuji dengan berbagai hal, antara cinta, ekonomi, keluarga. Ya mudah-mudahan itu bisa diterima di masyarakat karena masalah-masalah mereka mudah-mudahan nanti terjadi di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Jiri Jeremy. Saya di sini berperan sebagai Yongki. Yongki itu jadi omnya Wongso. Gitu. Jadi perannya pokoknya kita saya dan Wongso itu om sekaligus bosnya ya. Gitu. Terima kasih. Itu dia Yongki. Halo, saya Clara Kaiser. Di sini perannya sebagai Julia. Julia ini temannya Cantika. Garda terdepannya Cantika. Pokoknya Julia ini sebagai sahabat eratnya Cantika. Terima kasih. Halo semuanya, saya Bang Baut, peran saya. Peran saya di sini. Jeffrey Nicole. sebagai Mas-mas sangar plus kasar. Nama karakternya sebutnya. Nah, karakternya di sini saya sebagai tukang nakal, nakalin si Wongso. Pokoknya doain biar filmnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Enggak lah, lebih menonjol lah. Mas-mas kasar. Silakan selanjutnya. Kiri boleh kiri. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bianca Murafilia, biasa dipanggil Bianca. Dan di sini peran saya sebagai adik Awang yang kedua. Untuk adik Awang sendiri itu dia memiliki sifat yang keras kepala, batu kalau dibilangin ngeyel. Jadi kalau pendapat dia itu pendapat dia. Jadi itu karakter saya dan harapan saya untuk film ini semoga film ini bisa booming, bisa trending dan ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa buat Bianca. Terima kasih. Terima kasih Bianca. Selanjutnya. Boleh berdiri juga? Boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Perkenalkan nama saya Tanga Sinaga. Saya di sini berperan sebagai adik awang yang paling gede yang minta motor dulu ya Bang ya. Kan sebenarnya orang kaya kan langsung ini Bang. Iya. Jadi ada yang paling gede yang selalu minta motor sama abangnya. Terus emang sebenarnya abangnya bekerja keras. Ya harapannya sama seperti tadi yang diucapkan Berta. Semoga film Jadi Itu Barang bisa menjadi film komedi yang menarik di awal tahun 2025. Terima kasih semuanya. Amin. Selanjutnya. Halo semua, perkenalkan saya juga silakan. Saya di sini berperan sebagai bulan kecil. Jadi Kok sama orang gede? Jadi bulan kecil ini saya itu mulai larang, tapi ada yang Betty, ada yang Vicky. Jadi itu bulan kecil itu menyayangi ibunya dan harapan dari aku mengenalkan semoga bulan terjadi jadi kebaran tuh ternyata sampai 10 juta. Amin. Kasih Mas. Ya, tapi kalau hati rendahnya ada 2, 18 juta lah ya, bisa lah ya. Ya, hati rendahnya 1 aja 9 juta lah. Iya. Boleh selanjutnya, leader. Halo, assalamualaikum. Tepuk tangan dong semua dong. Interaktif gini suka deh. Terima kasih atas segala berperan sebagai ketua acara. Tambah mas, tambah karakter mas. Ketua acara 1. Iya, apa ya? Memastikan
berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selanjutnya Horas. Perkenalkan, saya Citra Bolongan Au. Saya berperan sebagai mamanya Bonar. Saya berharap semoga Jadi Tubaran dapat diterima di masyarakat dan menjadi berkat buat para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita langsung berkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Alomoan, jadi bapaknya Bonar. Di sini perannya jadi orang tua yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak. Halo, nama saya Catherine. Saya di sini berperan sebagai mamanya Wongso. Jadi saya jadi orang Surabaya. Tapi aslinya saya sebenarnya bukan Surabaya. aslinya mana? Saya di Jawa Tengah. Di film ini ada sih, kita sering berubah dalam soal kita lagi Itu pas off cam aja kan? Pas off cam aja kan? Oke, nggak ada di sini. Dan mau memperkenalkan juga yang jadi salah satu bagian penting dari film ini, kita punya komedi konsultan, yaitu adalah oh iya. Itu siapa ya? Oh iya, saya juga main ya. Halo teman-teman, saya Viko Mariza. Saya berperan menjadi Miswar. Miswar ini adalah penjaga kos tempat ngekosnya Awan, Bonar, dan Wongso. Kalau karakternya Miswar tuh orang Sunda. Ya, jadi Miswar adalah ketua gangster. Ketua gangster tapi agak genit gitu ya. Jadi begitu, terima kasih. Dan tidak lupa memperkenalkan juga bagian penting dari film ini. Komedi konsultan kita ada Erwin Wu. Ya, dari Andi Pamungkas sampai Viko. Bambunya Halo teman-teman, saya Erwin numpang kerja di sini, jadi komedi konsultan. Semoga filmnya lucu. Kalau nggak lucu, kalau lucu aku, kalau nggak lucu penulis nanti. Semoga bisa berkontribusi maksimal ini. Terima kasih dari ya, itu dia jajaran cast dan beberapa orang yang terlibat di film Jadi Tubaran. Sekarang waktunya kita lempar ke teman-teman media. Kita ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, boleh. Oke. Pertanyaan pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini film Jadi Tubaran. Ini ngomong-ngomong pemainnya satu kompi ya. Saya sendiri mulak nih. Berarti honornya cukup besar juga nanti bakalannya. Oh ya, saya Prai dari Mistira Kata.com. Untuk ini film Jadi Tubaran tayangnya rencananya di layar lebar atau di layar kaca TV ini? Ini layar lebar ya kemungkinannya. Nah, ini buat Mbak Arafa, kan biasanya yang pelawak nih. Ya kan? Berarti nggak canggih lagi dong di film tersebut. Apakah komen ini berbanyak atau banyak aneh-anehnya atau bagaimana nih? Mohon dikenakan. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Ya, langsung dijawab. Ya karena aku tuh kalau dapet film juga perannya ya sama kayak karakter
komedi-komedinya nanti palingan diobrolin sama komedi kacarten aja sama Bang Erwin palingan nanti. Ya, makasih ya Kak. Sama-sama. Next, ada lagi yang mau bertanya? Ya, makasih Bang. Assalamualaikum, selamat siang, saya Ari dari Warta. Pertama mau nanya ke Bang Kemal sama Mbak Naila. Ini awal mulanya kerjasama itu seperti masih sampai akhirnya jadi di film Jadi Tuh Barang. Saya judulnya aja saya teringat salah satu tokoh politik yang sering bilang ini jadi tuh barang. Nah, inspirasinya apakah dari situ atau seperti apa? Terus Mbak Naila ini produksi pertama masih semenjak ditunjuk punya PH gitu sama Bapak sendiri ya kan. Terus yang kedua Kak Bang KBB bisa dengan Ibu KBB ini mungkin alasan untuk terima tawaran ini seperti apa gitu. Terus berarti sama Bung Oki Rengga yang setara sama Bung Toel sekarang gitu. Itu susah nggak sih buat sama Riding, kan ini belum syuting sama Riding itu buat ngebangun chemistry sama Bung Oki itu seperti apa, kan kita tahu juga dia kadang tinggi, kadang enggak, kadang lucu juga gitu. Terima kasih. Iya, jadi itu barang emang ada inspirasi dari situ sih Bang. Karena kan iya, maksudnya kita tadi siapa sih politikus siapa sih? Ada rahasia. Nah tapi intinya adalah kalau tadi juga pawang hujan, cuma kalau pawang hujan kan terlalu mungkin kalau orang biasa ke bioskop lihat pawang hujan, ya, mungkin ada kayaknya apa sih pawang hujan? Gua nggak mau nonton film tentang pawang hujan gitu. Jadi kita mau nyari tagline, kebetulan kita kepikiran tagline itu yang sering disebutin sama orang, terus habis itu kata-katanya bisa jadi doa juga gitu. Makanya jadi itu barang gitu. Dan itu Batak banget juga, mengingat karakter utamanya Oki kan orang Batak, jadi itu barang orang Batak kan ngomong. Iya. Jadi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Awal kerjasama tuh gimana ya? Ya sebenarnya tadi dari ini komik mau bikin film pertama komedi, terus habis itu janjian ketemu gitu aja sih Bang. Dan akhirnya ketemulah pemain-pemain anak stand up semua. Karena mau bikin film komedi karena yang di hire saya gitu. Saya udah yang penting teman-teman aja deh yang main. Kebetulan kan teman-teman main beberapa kali udah sering syuting bareng. Jadi udah hafal cara kerjanya gimana gitu. Wongso doang kerja pertama ya, Wongso ya, Wongso tapi sama yang lain udah sering kerja bareng. Kurang lebih kayak gitu sih. Tadi siapa lagi pertanyaannya? Naila dulu ya Naila. Produksi pertama. Ini produksi pertama tuh sampai akhirnya kerja sama Kemal itu gimana? Jadi aku itu kan baru lulus kebetulan dari Singapura. Terus aku dikasih kesempatan sama untuk bikin film. Akhirnya aku bersama Kak Kemal karena ternyata Kak Kemal juga mau bikin film lagi setelah lama nggak produce film dan direct film gitu sih. Jadi ini ya ketemu Kak Kemal karena fake aja menurut aku, karena fake gitu sih. Keren, tepuk tangan. Tolong kalau Naila yang ngomong tepuk tangan lah. Boleh baby. Iya. Tadi pertanyaannya Alasan, ya alasan. Sama chemistry. Pastinya kan aku apa ya? Ini simpel karena aku pengen main film komedi, tapi juga nggak mau terlalu pressure atau melawan. Jadi aku udah pengen banget dari dulu buat main film komedi. Cuma memang part aku di sini lebih ke dramanya. Jadi di sini kan ada campuran di antara komedi dan drama. Dan bagian aku itu part dramanya. Terus juga ini kalinya sih untuk porsi yang sebesar ini gitu perangnya. Jadi menarik banget. Terus aku juga nonton film sebelumnya Kak Oki, bagus banget mainnya. Maksudnya aku ngeliat ya. Ini beneran, ini serius. Bukan. Maksudnya aku ngeliat aku biasanya para komedian tuh nggak main ke arah acting ya. Tapi pas di film sebelumnya itu aku ngeliat di secara emosi juga banyak scene yang sedih, yang emosi gitu.
dan di situ mainnya menurut aku oke banget kan. Jadi aku merasa kita bisa bersama dengan baik untuk secara aksi gitu. Kalau memang nggak bisa ditanya ya kayaknya mau tiap hari lucu gitu. Jadi doakan aja semoga lancar. Terima kasih Baby. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang mau nanya? Ada dua tuh Pak. Pilih. Pilih dulu, pilih. Selamat siang, terima kasih. Namanya sama Kemal. Nama dulu. Sedih dari tadi kita. Mas Kemal ini kan komika terus jadi satu tim. Pertanyaannya saat produksi film, apakah Mas Kemal membuatnya jadi profesional, misalnya treatmentnya sama seperti yang nongkrong atau profesional kerja atau memang ada treatment antara Baby dan Oki dan itu ada bedanya gitu. Mungkin jadi kayak memberikan treatment ke mereka tuh gimana nantinya. Terus kenapa sih milihnya tuh Oki, Vivi dan yang lain-lain? Kan sementara temen komika juga banyak. Apakah karena Oki sudah teruji gitu, atau mungkin Vivi yang lagi rising star gitu? SNI. Oki sama Vivi beban sih kalian bakalan harus punya penonton lebih dari sebelumnya. Buat Vivi mungkin akan join yang lebih besar sama Oki. Dua-duanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Lebih ke jadwal sih, kebetulan yang nganggur dia. Kalau gila ini dia lagi sibuk semuanya. Tapi memang kenapa ke Oki juga karena Oki itu setelah agak lain itu belum ada yang film dia jadi pemeran utama kayak lagi kan di bioskop gitu. Jadi momentumnya tuh pengennya kalau anak-anak stand up yang lain mungkin udah beberapa kali jadi pemeran utama di film. Nah kalau ini dari agak lain ini memang ada beberapa syuting film juga, cuma memang belum ada yang jadi pemeran utama di poster. Jadi ya kenapa memilih Oki karena dari hal kayak gitu aja sih. Kalau Diki udah pasti gak usah ditanya, Diki mah udah bos. Diki ini kita butuhkan supaya nanti dapat promo TV gratisan. Jadi kan setiap acara Diki gak ada Diki nih. Diki setiap kali di acara pakai baju itu terus ya. Di acara apapun itu pakai gitu. Nanti dikasih 5 gitu banyak. Tapi kalau secara acting juga sebenarnya Diki itu belum pernah juga ada di poster, belum ada juga yang pemeran utama ya. Diki, jadi ini film pertama juga untuk Diki pemeran utama, termasuk Wongso juga ini film pertama untuk Wongso jadi pemeran utama. Jadi fresh aja sih. Kalau misalkan anak-anak stand up yang lain kan udah ada di poster. Dan kalau Oki film kedua setelah agak lain, kalau Diki memang ini film pertama jadi pemeran utama, begitu pula dengan Wongso. Treatmentnya gak ada yang beda sih. Ke Baby juga kayak teman, bahkan kalau sama anak komik ini kita udah nggak banyak PR sebenarnya, mereka udah dikasih tahu satu instruksi langsung bisa kerjain gitu. Ada beberapa improv, makanya kita butuh comedy consultant biar makin lucu. Cuma sejauh ini syuting sama stand up nggak sulit di briefing lah, dikasih tahu ini apa segala macam jauh lebih enak gitu. Dan Baby juga orangnya bisa menyesuaikan, jadi treatmentnya treatment pertemanan lah semua. Di lokasi itu sejauh ini kita kalau syuting komedi gak pernah berantem ya bikin ayo berantem ya? Kagak ada ya? Enggak sih. Ya komik belakang kita berantem loh. Gak usah kita aja tapi ya. Iya. Tapi sejauh ini nggak pernah ada yang gimana di lokasi, selalu keluargaan lah gitu. Itu sih jadi pertanyaan itu. Buat Diki sama Oki sekarang. Iya. Mungkin aku sudah lumayan sering dapat pertanyaan seperti ini mengenai film sebelumnya, penontonnya sampai 9 juta, gimana ketika main di film ini seperti apa, ekspektasinya semua segala macam. Bahkan ada beberapa produksi yang pernah ngomong sama aku, wah ini ada Oki nih di film kita, minimal setengah dari film agak lain penontonnya dapat nih. Nah nggak gitu kan maksudnya gitu kan, jangan gara-gara aku, nanti kalau film nggak laku aku disalahin. Maksudnya aku nih bener-bener kalau ditawarin satu produksi bener-bener dijalanin, dibaca ceritanya semua segala macam, dieksekusi
dengan baik. Jadi berapapun penontonnya, menurutku selama film itu bagus, film itu bisa diterima sama orang seneng nontonnya, buatku itu sebuah keberhasilan. Karena memang jumlah penonton itu menjadi sebuah menjadi sebuah tolak ukur untuk kesuksesan film. Tapi tidak dipungkiri bahwasannya membuat film yang bagus dengan treatment yang bagus, dengan cerita yang bagus itu jauh lebih penting daripada jumlah penonton. Keren. Jadi aku kayaknya kalau berjualan pribadi kayaknya enggak lah. Selama niatnya bagus, kayaknya kita bakal enjoy aja jalannya. Amin. Kalau menurut aku merasa challenge atau enggak bisa acting sama Oki, karena memang sebenarnya aku kan udah mau mulai ambil film yang komedi baru sekarang, karena terakhir film-film aku film-film action aku konser ya bro. Iya di film Tunnel kemarin aku sama Ferdi Sulaiman jadi detektif gitu. Sebenarnya semenjak itu aku udah gak mau ngambil yang komedi lagi gitu. Aku apa sih komedi gitu kan? Apa kelas-kelas Iko Wais gitu kan. Tapi ya menurut aku nggak jadi beban juga buat aku sama Oki, karena menurut aku ya film itu adalah karya pada dua kita para seniman. Sebuah karya itu adalah anak. Jadi kita nggak bisa ngebandingin. Jadi setiap anak kan rezekinya beda-beda. Kalau ada yang mungkin rezekinya segitu, mungkin kalau anak kita ini rezekinya segini gitu. Yang penting kita enjoy. Yang jadi target aku adalah hasilnya bisa dinikmati oleh penonton. Penonton itu nggak beranjak nonton dari awal sampai akhir. Dan ada satu kesan yang dibawa pulang sama penonton, yang bisa diobrolin ketika dia lagi perjalanan pulang. Ih, gue udah banyak banget yang scene yang ini. Gue seneng banget sama scene yang ini gitu. Cuma itu aja sih. Ya minimal 5 juta. Iya minimal. Terima kasih untuk Mas Sigi, dan kita membuka satu pertanyaan terakhir, boleh Mas yang baju kuning. Baju apa? Ya, selamat siang. Nama saya Novi dari Disabit. Saya mau tanya ke Kemal Pak Repin. Ini komedinya komedi satir, komedi romantis atau komedi apa gitu? Kalau bisa diklasifikasikan. Terus untuk yang tadi kan pasti ada kenapa harus ngambil trik apa karena mengikuti orang lain atau tidak main aman gitu? Apakah karena itu atau gimana nih Mas Kemal Repin? Dan terakhir tadi kan ada apa sih lebih dari ada lain terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi apa pertanyaan? Ini jenis komedinya ya, komedi satir, komedi muter kan? Maksudnya masih tahu aja kita filmnya emang komedi politik gitu. Ada. Komedinya sih komedi, ini drama komedi aja sih, karena tetap ada dramanya, ada komedinya juga. Percintaannya jauh lebih kuat juga di sini di film ini. Dan itu nanti mungkin tadi ada pertanyaan juga soal kenapa Oki apakah mau ambil kesuksesan Batak juga agak lain gini-gini. Sebenarnya kalau tadi kenapa harus Oki, karena ini kan ngasih kesempatan untuk Oki menjadi pemeran utama di film ini gitu. Dia tetap menjadi karakter Batak, cuma bedanya ini di luar comfort zone-nya Oki. Kalau kemarin mungkin Oki masih bisa acting yang enak karena kan teman-teman mainnya dia, misalnya sama satu podcast ada lain gitu. Di sini dia harus berteman sama culture lain, orang Turki gitu. Ini ada orang Wongso ini kan orang Jawa, Chinese Jawa gitu-gitu. Dan ini tuh lebih Indonesia aja. Jadi semua ada tahu ada, terus ada yang orang Jawa tipis gitu. Lebih ke situnya sih, gimana caranya nge-blending suku-suku yang ada di Indonesia dijadiin satu film gitu. Kalau dibilang sama Gala itu karena Gala Batak, apakah Oki juga Batak? Enggak, jadi di sini lebih Batak. Kalau sama suku-suku lain bercandanya seperti apa, gaya bercandanya? Kan kalau kemarin kita tahu Batak, ini harus ada orang Betawi menyikapi orang Batak kalau bercanda gimana, orang Jawa menyikapi kalau orang Batak sama orang Betawi bercanda gimana. Jadi komedinya seputaran dari situ.